membeli buah untuk sedekah. Ini pantun untuk salam, semoga mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat rekan guru penggerak dan rekan sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu guru sekalian yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi presentasi saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Saya mendapatkan tugas untuk mendesiminasikan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru, saya ucapkan maafkan saya yang mungkin sudah mengganggu waktu Bapak Ibu di akhir jam pelajaran yang seharusnya sudah pulang, tetapi saya meminta waktu Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik budaya positif. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima nilai-nilai kebajikan, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi pada paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus kepada murid. Jadi yang awalnya kita mengajar hanya sebagai berfokus kepada guru, di paradigma perubahan ini kita beralih berfokus kepada murid atau student center. Dan sistem pembelajaran paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif membangun pengetahuan dan menemukan belajarnya sendiri. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kekuatan, kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, dan yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Mungkin kita sering mendengar apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari sehingga akan melahirkan budaya positif. Jadi ini yang kita garis bawahi, melahirkan budaya positif. Budaya positif itu artinya kita membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Misalkan contohnya setiap pagi berdoa sebelum belajar, kemudian kita menyambut anak didik kita pada saat datang ke sekolah, kita menyambut di gerbang untuk membudayakan bersalaman atau berjabat tangan, kemudian menegur dan menyapa. Yang selanjutnya budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh kelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi budaya positif ini sifatnya dia tidak mengikat seperti yang mungkin
keyakinan kelas, kemudian tata tertib, dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Disiplin mungkin. Disiplin, kemudian Mematuhi peraturan yang ada di kelas. iya. Ya betul, benar. Kemudian jadi budaya positif. Budaya positif itu, saya ulangi, adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama oleh guru. Kalau dulu kita membuat tata tertib itu biasanya hanya guru yang membuat, hanya sama guru. Kira-kira tata tertib apa yang kita buat ini untuk sekolah kita. Tapi kalau budaya positif ini nanti akan melahirkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dari hasil urut rembuk dari murid dan guru. Jadi itu dibuatnya dari hasil kerjasama urut rembuk di kelas atau di sekolah. Tetapi dengan catatan kita mengubah mungkin dari kata-kata misalkan dari kata tidak. Kalau di tata tertib biasanya kita tidak datang terlambat, itu diubah menjadi datang tepat waktu. Jadi dari segi bahasanya, dari segi dilahirkannya ini peraturan, itu yang membedakan. Kemudian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sesuai dengan pendapat Dean Gosen, ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya pada anak-anak. Anak-anak itu kalau untuk menghindari hukuman, kadang secara tidak sadar kita menegur, besok kalau tidak kerja tugas ibu hukum, atau ada konsekuensinya mungkin membersihkan halaman. Anak-anak bukan memiliki motivasi untuk memperbaiki dalam dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas, tetapi mungkin dia kayak penting asal kerja supaya besok tidak dihukum. Jadi seperti itu, ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga biasa secara tidak sadar kita lakukan. Kita berjanjikan sesuatu sama anak-anak. Ayo siapa yang cepat selesai, nanti ibu berikan gula-gula atau ibu berikan pensil. Seperti itu secara tidak sadar itu istilahnya. Secara tidak sadar kita sudah menanamkan sesuatu yang buruk pada anak-anak. Jadi imbalan ini mungkin pelan-pelan bisa kita hilangkan. Jadi bisa diganti, misalkan kalau ada anak yang berprestasi, kita ganti dengan jangan berupa barang, misalkan berupa piagam penghargaan, yang itu bisa digunakan. Tapi kalau misalkan kayak berupa jajan-jajanan atau sekedar buku, itu anak-anak yang tidak dapat biasa akan timbul rasa minder. Dia akan berpikir terus ya dapat karena dia pintar, saya tidak pernah dapat. Karena memang otaknya mungkin dia merasa pas-pasan. Jadi ini pelan-pelan mari kita semua mulai menghindari perilaku ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya ini menunjukkan nilai-nilai sikap. Kemudian yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup berupa apa Bapak Ibu? Makan, sandang, pangan, itu kebutuhan hidup. Kemudian
merasa pengen disayang dan diterima. Kemudian terkadang sebagai guru kita cuek sama salah satu murid yang melihat, oh ini anak-anak sifatnya pendiam. Kita tidak mencoba untuk mendekati. Padahal saatnya sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mendekati. Oh ini anak seperti apa? Kita harus menanyakan apa, kenapa diam saja, kenapa tidak main, seperti itu. Supaya anak-anak ini punya rasa, oh saya diterima di sekolah, tidak punya rasa minder. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kadang yang sering kita dapati juga pada anak-anak kita, pengakuan. Anak-anak itu kadang kalau nakal, sebenarnya dia pengen diakui, Bu. Diakui apa? Diakui hebat. Sedikit-sedikit mengganggu temannya, sedikit-sedikit mengganggu temannya. Dia pengen diakui sebagai bahwa saya jago. Begitu juga kadang ada anak-anak yang pintar, dia kayak menganggap remeh temannya. Itu karena apa? Mungkin kita tidak pernah memberi pujian positif, misalkan, oh oke, bagus. Kemudian kita juga tidak boleh, misalkan ada anak-anak yang berbuat kesalahan langsung menjustice. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus memberikan pengakuan dan atas kemampuannya. Oh ini sudah benar, tapi lebih bagus lagi mungkin kalau dikasih seperti ini. Jadi jangan kita salah ini ya, tidak, ini kurang tepat. Jadi anak-anak itu sebenarnya butuh pengakuan atas kemampuannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Ini juga sering kita dapati. Anak-anak itu kadang, kalau mungkin Bapak Ibu sering dapati pada saat belajar, terkadang anak-anak sebentar-sebentar izin Bu keluar, izin Bu kencing, entah apa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu karena apa? Sebenarnya karena apa Bapak Ibu? Bosan dalam kelas. Bosan dalam kelas. Dia membutuhkan kebebasan, ingin bebas, tidak mau diatur. Tidak mau diatur, dia punya kebebasan. Makanya sebagai salah satu peraturan di sekolah kita itu ada namanya jam istirahat pada setiap pelajaran. Untuk apa? Untuk memberikan kebutuhan dan kebebasan anak-anak untuk bermain. Jadi supaya anak-anak tidak jenuh, makanya ada namanya jam istirahat. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kebutuhan akan kesenangan bukan hanya pada muridnya, ibu gurunya juga butuh kesenangan. Butuh kesenangan. Kira-kira kalau pada gurunya kesenangan apa? Banyak. Nah, kita pengen kesenangan, jalan-jalan termasuk kesenangan, refreshing. Kita butuh kesenangan, shopping. Butuh kesenangan. Kebutuhan anak-anak pun seperti itu, butuh jajan. Kadang bahkan ada anak-anak, ibu saya mau izin dulu, mau ngapain keluar, izin dulu ke kamar mandi. Padahal sebenarnya tidak ke kamar mandi. Dia misalkan ingin membeli jajanan atau apa, itu akan kebutuhannya. Atau mungkin dia merasa lapar kak, kebutuhan ini dia nggak boleh makan baru belajar. Jadi bukan hanya murid, kalau gurunya senang, otomatis muridnya senang. Bahagia. Jadi ciptakan dulu kebahagiaan atau kesenangan kita dulu, baru akan menular kepada anak didik kita. Jadi jangan kita istilahnya ibu gurunya tertekan, nanti siswanya juga akan merasa tertekan karena ibu gurunya tidak maksimal, mahal senyumnya. Yang seharusnya pagi-pagi kita datang kita sambut dengan senyuman, sapaan ramah, ternyata muka kita asem. Anak-anak itu pintar bercerita. Kalau dia lihat gurunya, ibu ditanya cemberut terus. Padahal kita tidak sadar bahwa kesenangan itu harus berawal dari gurunya dulu, baru akan menular kepada anak didik kita. Kalau kita ramah, humble sama anak-anak, murid juga akan mudah menerima pelajaran dan senang kepada kita. Tapi kalau kita jutek, anak-anak juga akan ogah-ogahan. Marah sekali ibu, pasti akan seperti itu. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol ini, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum itu seperti apa sih sifat posisi kontrol sebagai penghukum? Yang termasuk dalam posisi kontrol dari penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardik. Contohnya kata-katanya, patuhi aturan yang saya buat ya, awas ya. Seperti itu. Jadi salah satu contoh bahasa yang kita buat. Saya rasa di sini kita pernah semua menghukum, memberi kata-kata hukuman. Kadang kita secara tidak sadar. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi bukannya sadar setelah kita hukum, hanya istilahnya takut sesaat, besok diulangi lagi. Bukan kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Suara memelas, halus, contohnya kata yang digunakan, berapa kali sih ibu menasehati kamu? Jadi itu nadanya lebih halus. Kemudian hasil yang didapatkan, murid tertekan, memendam amarah, bisa menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui perbuatan. Contoh yang digunakan, ayolah, kata yang digunakan, ayolah, tolonglah. Kemudian hasil yang didapatkan, murid merasa senang dan akan akrab dengan guru. Dampak positif dan dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada gurunya karena menganggap gurunya itu adalah teman. Ini juga yang sebenarnya kadang secara tidak sadar kita gunakan. Kita menganggap guru kita sebagai teman, bahasa-bahasa yang kita gunakan sebagai teman. Akhirnya rasa sopan santunnya anak-anak kadang sedikit menurun. Kemudian yang kelima, yang keempat, pemantau, yaitu guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh kata yang digunakan adalah, kamu tahu kalau berbuat ini konsekuensinya apa. Jadi itu yang sering kita gunakan bahasa. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan. Manajer, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya, murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer itu adalah posisi yang dituju. Sekarang Bapak Ibu, mari kita berpikir, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Alasannya Bu, membuat merasa bersalah. Biasanya tindakan apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saya di kelas itu Bu, biasa kan kalau anak itu ribut, saya diam, berhenti menjelaskan. Jadi itu mungkin maksudnya membuat mereka merasa bersalah. Secara tidak langsung mereka, kenapa ini ibu guru diam, berhenti menjelaskan. Supaya mereka sadar kalau kelasnya terlalu ribut, seperti itu.
Jadi terkadang itu kita pada saat menjelaskan anak-anak ribut terus kita diam. Maka kadang kita berbicara seperti kalau kalian yang bicara yang diam deh. Jadi anak-anak itu kadang langsung diam. Itu posisi merasa bersalah. Mungkin ada yang lain posisi kontrol pemantau. Ya, terima kasih. Kalau saya di kelas 1 posisi kontrol pemantau. Jadi saya hanya tinggal melihat saja, hanya memantau yang biasa dari atas, dari depan. Oh, jadi kalau dia sudah lihat saya, langsung kembali ke tempat duduknya. Apalagi kan kelas 1 kebanyakan biasa sesuatu duduk ya. Jadi dia saya dengan hanya melihat saja dia sudah tahu. Ya, jadi ini posisi pemantau dengan merasa bersalah hampir sama, beda-beda tipis. Kalau merasa bersalah, kadang tanpa bahasa, kalaupun dengan bahasa, bahasanya halus, tetapi langsung mengena. Memberi merasa bersalah saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Posisi kontrol apakah aku? Coba jawab. Pasti tidak ada yang bisa jawab, karena itu pertanyaan saya yang harus menjawab. Jadi saya itu sebagai pemberi rasa bersalah kalau menghadapi anak-anak yang misalnya berbuat kesalahan. Contoh tadi barusan anak kelas 6 yang sudah diberikan surat keterangan lulusnya, saya sampaikan ke dia bahwa nanti kalau di luar buang semua perilakunya yang buruk yang ada di sekolah, bawa yang baik-baik saja. Karena kenapa? Nanti itu ditanya anak sekolah dari mana itu? Dari SD Bulu Rembu. Bagaimana? Akhirnya sekolah lagi yang diserahkan. Oh, dari Bulu Rembu itu. Begitu memang dia lulusannya SD Bulu Rembu. Tidak bagus etikanya, kan begitu. Ya, seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tani. Posisi kontrol merasa bersalah. Mungkin masih ada yang lain, tidak ada yang pernah berada di posisi pertama. Penghukum. Kira-kira hukuman apa yang biasa digunakan? Terima kasih. Saya ambil posisi kontrol penghukum. Begini Bu, pernah saya lakukan posisi merasa bersalah, tetapi anak-anak itu tidak mendengar. Contohnya begini, misalkan di kelas ribut, saya diamkan. Ketika saya diamkan, mereka tambah ribut. Iya. Dengan saya ambil ganti posisi dengan menghukum. Mungkin saya dengan menggertak, menghardik, akhirnya mereka diam. Mungkin merasa ketakutan pada saat itu, ketika keluar, ya dimulai lagi. Saya kira cuma seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Sunarti. Dia berada di posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Betul sekali tadi. Kalau menggunakan posisi penghukum, katanya hanya diam sesaat tapi dimulai lagi. Iya, karena kenapa? Posisi penghukum itu kita menggunakan bahasa hardikan dan sedikit agak kasar. Jadi apabila kita menghukum saat itu, anak-anak itu cuma diam sesaat, tapi bukan termotivasi dari dalam dirinya untuk sadar diri. Iya. Nah, jadi istilahnya dia menghindari hukuman saja, diamnya sesaat. Diam kok supaya tidak dihukum. Gurunya mau keluar, ribut kembali karena bukan berasal dari motivasi diri, tapi motivasi dari orang lain karena takut mendapatkan konsekuensi dari hukuman. Ya. Tadi Ibu Nadia katakan bahwa dia menggunakan posisi merasa bersalah. Anak-anak zaman dulu Bu, dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau anak zaman dulu dilihat-lihat saja sama gurunya langsung sadar diam. Tapi kalau anak sekarang kadang malah bertanya, Bu, kenapa Kak dilihat-lihat? Ibu, kenapa Kak dilihat-lihat? Ibu, kenapa Kak diam? Malah bertanya. Itu yang membedakan karakternya anak zaman dahulu dengan sekarang. Oke, kita berlanjut ke materi selanjutnya.
Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu yang harus kita terapkan itu sebenarnya dari posisi keempat tadi mengarah kepada posisi manajer. Jadi apa itu posisi manajer? Yang tadi yaitu posisi manajer yaitu mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi hasilnya kayak ini. Untuk posisi manajer ini biasanya kita punya pertanyaan-pertanyaan tertentu itu mengarah kepada yang namanya segitiga restitusi. Kalau dulu kita hanya istilahnya menanyakan alasan, apa sebabnya, seperti itu kan. Tapi sekarang itu ada istilahnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Contoh kata-kata yang digunakan dalam segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Saya kembali kepada tahapan dulu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini bahasa yang kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah itu biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan kita mengadili siswa kita yang sedang berkelahi sama temannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian untuk menstabilkan identitas, kata-kata atau bahasa yang sering kita gunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan pada menanyakan keyakinan, bahasa yang sering kita gunakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa dan apa alasannya kamu melakukan itu, bagaimana memperbaikinya. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini secara tidak sadar pernah semua melakukan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya kita sudah berada pada posisi manajer, cuman kita tidak paham posisi manajer itu seperti apa, tahapannya seperti apa. Sebenarnya kita sudah melakukan, cuman kita belum paham sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu ada di sini yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi pada saat mengadili siswanya. Iya, pakarnya. Saya sering lihat guru penggerak angkatan 5 ini sering melakukan restitusi. Mungkin bisa berbagi kepada teman-teman di sini agar menjadi curhat. Ya, baik Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi karena sebenarnya mempraktekkan ini dan sering, kenapa? Karena saya sebagai guru PJOK menghadapi semua tingkatan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan tentunya pendekatan yang saya lakukan juga berbeda-beda. Yang saya lakukan dulu biasanya saya lihat dulu, saya kondisikan itu kondisi pada saat itu. Kalau kasusnya tentang perkelahian, saya biasanya kasih stabil dulu identitasnya. Kenapa? Karena biasa amarahnya itu masih tinggi. Jadi perlu saya pakai itu untuk menstabilkan dulu identitas supaya mereka tenang dulu. Mereka tenang, baru saya praktikkan dulu, baru kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Berbeda kalau seumpama ada terjadi kasus di siswa yang memang seperti ini, contoh hal-hal yang tidak disengaja, contoh kayak bersenggolan, begitu kan? Yang saya lakukan, saya sebenarnya tidak menstabilkan identitas, karena yang salah ini sudah merasa bahwa dirinya salah, begitu. Jadi pada saat saya panggil, Pak, iya saya tidak sengaja, begitu. Berarti saya langsung saja menanyakan keyakinan apa yang sudah baik. Nah, kira-kira iya Pak, salah tadi, saya tidak sengaja. Nah, kemudian
kemudian minta maaf begitu. Jadi yang saya terapkan biasa Bu, menyesuaikan dengan apa masalahnya anak-anak dan bagaimana hasil observasi yang saya lihat kalau dan tingkat kesalahannya. Kalau contoh kalau ada anak-anak bicara kotor, nah itu menurut saya yang sesuatu yang fatal. Jadi saya harus praktekkan ini tiga tahapan. Kalau dia masalahnya masalah sederhana, boleh saya langsung ke validasi tindakan yang salah, mencari siapa yang salah, tapi tidak menuduh bahwa siapa yang salah. Cuma memvalidasi bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aron. Betul. Jadi dari 3 tahapan segitiga restitusi ini tidak ketiga-tiganya itu kita gunakan Bapak Ibu, tergantung tingkat masalahnya. Kalau masalahnya berat, boleh kita gunakan ketiganya, tapi kalau masalahnya ringan, cukup 2 saja. Oke, selanjutnya kita yang terakhir beralih pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Contoh keyakinan kelas yaitu misalkan datang tepat waktu, saling menyayangi antar teman, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau dulu kita menggunakan kata tertib itu, kita bukan menggunakan bahasa datang tepat waktu, tapi datang tidak boleh terlambat. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Kata-katanya harus positif, mudah diingat, dan jangan terlalu banyak. Ini kemarin sudah saya coba buat di kelas 4, membuat keyakinan kelas, dan mudah-mudahan ini dapat saya terapkan dan anak-anak juga bisa mematuhinya dan menerapkannya. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa juga mencoba membuat keyakinan kelas. Karena kenapa? Apabila anak-anak berbuat kesalahan, itu bisa dijadikan tolak ukur. Mungkin ini materi yang terakhir dari keyakinan kelas, dari budaya positif, yaitu yang terakhir keyakinan kelas. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mari kita praktekkan budaya positif ini untuk sekolah kita agar kedepannya sekolah kita ini lebih baik lagi. Kita ciptakan budaya-budaya positif seperti budaya tabe, budaya salaman, senyum, sapa. Itu bagus kita terapkan di sekolah. Agar kenapa alumni SD Bulu Rembu itu mempunyai ciri khas atau karakter tersendiri dari sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah sudi meluangkan waktunya sambil mengantuk bunga selasih, bunga sedap malam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srenti Samad, rekan sejawat dari Ibu Hom 1 Nasana yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kecil Bulu Rembu. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Hom 1 tadi, beliau menjelaskan secara detail tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi kami sebagai guru-guru di sini sangat berterima kasih kepada Ibu Hom karena bisa menambah kembali wawasan kami tentang budaya positif dan bagaimana cara penyelesaian masalah dengan melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi. Nah, diharapkan ke depannya kami dan guru-guru di sini bisa menerapkan secara maksimal apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Hom 1. Selamat melanjutkan pendidikan guru penggeraknya Ibu Hom 1. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu teman, rekan, guru sejawat dari Ibu Hom Satun Hasanah di UPTD SD Negeri Kecil Bulurembu. Yang dimana kemarin Ibu Hom sudah memaparkan atau mengebaskan ke kami tentang apa itu budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Alhamdulillah, saya sangat bangga dan senang dengan Ibu Hom karena dimana waktu kemarin mengibaskan dan menjelaskan tentang apa itu budaya positif, pengalaman saya dan pengetahuan saya serta pemahaman saya semakin bertambah. Adapun kesimpulan dari pemahaman saya tentang budaya positif yang telah ditampilkan oleh Ibu Hom Satun Hasanah seperti segitiga restitusi itu apa, keyakinan kelas itu bagaimana terhadap diri sendiri dan kepada siswa, bagaimana caranya kita menyampaikan, termasuk dengan mulai dari cara memulai pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Nah, semoga dengan adanya budaya positif yang dijalankan di sekolah, yang diterapkan di sekolah maupun di dalam kelas, semoga kami sesama teman rekan guru di sini bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, saling kerjasama, saling menginspirasi untuk meneruskan generasi penerus bangsa. Terima kasih. Siapnya. Siap, Bu. Jadi hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan? Apa nak? Pernah dengar kata keyakinan? Tidak pernah. Kalau dalam agama berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Biasa dengar? Iya. Berarti apa keyakinan? Percaya atau kepercayaan. Itulah namanya keyakinan. Sekarang kita harus berpikir positif. Kita punya keyakinan dalam menentukan sikap. Nah, jadi hari ini Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi bersama untuk menentukan keyakinan kelas yang ada di kelas 4. Kalau dulu kita mengenalnya dengan tata tertib atau aturan. Nah, berarti dia terikat. Kalau keyakinan berarti kita percaya, saya harus bisa, saya harus mengerjakan itu. Kita berpikir positif. Ya kan, seperti tadi Ibu katakan. Kalau kelasnya kotor, kita mau belajar nyaman tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kita yakin kalau kita membersihkan kelas, pelajaran udah masuk? Yakin? Yakin. Misalkan saya yakin kalau belajar Kak pasti bisa. Tapi kalau tidak bisa Kak belajar, kita tidak punya keyakinan, kita tidak punya tidak punya motivasi. Keyakinan itu motivasi. Saya harus bisa, berarti saya harus disiplin. Berarti kita harus bagaimana? Kalau misalkan kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak punya motivasi, kita tidak punya keinginan. Biasa
sebentar Ibu bagikan ini stick note. Kemudian kalian tulis keyakinan kalian. Contohnya apa kira-kira? Tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bisa, apalagi iya, piket tepat waktu. Jangan tunggu disuruh baru menyapu. Kemudian apa lagi? Harus rajin belajar dengan serius. Tidak boleh membuli teman. Kemudian apa lagi? Kalau tidak hadir harus ada informasi. Kemudian apa lagi? Banyak kan? Iya. Tentang keadaan sekolah, misalkan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, apa lagi? Kenapa? Maksudnya? Iya, berarti harus yang di kelas. Nah, apalagi? Pada saat berdoa dilarang bermain. Ya tak? Kemudian apa? Ya, belajar tidak boleh makan. Oke, jadi sebentar, setiap orang Ibu kasih stick note, silahkan ditulis. Satu orang boleh menulis keyakinan kelasnya, boleh lebih dari satu stick note, satu keyakinan kelas. Ingat, yang lengket jangan ditulis pada yang lengketnya, tulis yang bagian depan. Tulis pada bagian depannya. Di dekatnya atas. Jadi tulisnya di depan, jangan yang kan ini nanti ada yang lengket, nanti yang lengket mau ditempel. Oke? Paham? Ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari hasil kesepakatan bersama. Makanya nanti harus dipatuhi secara bersama, dilaksanakan, diterapkan secara bersama. Nanti setiap warga kelas ini harus urun rembuk. Tahu urun rembuk? Mengemukakan pendapatnya. Kalau saya begini Bu, misalkan kalau saya Bu tidak boleh terlambat. Kemudian Idul menjawab, kalau saya harus membuang sampah pada tempatnya. Misalkan, ya tulis namanya. Satu orang kalau dua poin yang mau ditulis, misalkan dilarang makan di dalam kelas, berarti satu. Kemudian dilarang buang sampah pada tempat dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dua, begitu kan? Sudah ngerti? Jadi satu orang minimal punya dua urun rembuk atau dua pendapat. Jadi Ibu bagi stick note-nya, satu orang punya dua atau dua saja, satu orang dikasih dua. Oke. Tulisnya di depan, jangan yang pas lengketnya begini. Kenapa? Iya. Lengketnya. Yang di sini tuh. Iya, jangan yang di lengketnya. Oke. Belajar ditulis adik. Kenapa mana ya? Kalau nanti mau tahu tuh. Apa saya kuliah? Gue tulis sampai di belakang. Saya tahu.
Terus apa Bu? Begini Bu, tempel dulu di atas. Ya, tempel. Tulis lagi. Di sini, 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 di sini. Ya, tempel. Ini punyanya Didul. Salah lengket tadi nah. Maunya ini, tulis lagi di belakangnya situ. Ibu, di belakang sininya Bu. Ini belakang sini. Segini Bu. Ibu. Ya, sekarang tempel ke atas yang sudah. Ya, tempel. Oh, udah saja. Ya tempel, masing-masing tempel. Bukan di situ, bukan di situ, sebelah sini. Di sini Bu. Ya, masing-masing tempel. Begini Bu. Ya, tempel mana? Begini apa ini? Tidak boleh. Iya, tempel ini. Apa lagi? Ya. Double lagi. Aku gak double ya. Ya, bikin lagi satu. Oh, diroket lagi. Ini dua yang Kamu Adit, Agung, mau yang bisa Bu. apa? Dilarang kumpul Bu. Ya tulis dilarang membuli. Bisa juga bikin petak paksa Bu. Ya. Oh, saya ada di atas. Bikin petak paksa. Kenapa di situ minat maknya itu? Tapi kita di rumah Sudah? Sudah? Ibu bisa dikasih semua ya? Iya, mengikuti peraturan kelas yang berupa apa nak? Apa itu yang betul sih jawab betul. Misalkan dilarang membuli. Anu, kalau ada yang dikerjakan. Iya. Dua benar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Rajin belajar, fokus. Kamu? Sudah?
tidak boleh terlambat datang. Kata positifnya berarti harus tepat waktu, datang tepat waktu. Berarti ini punyanya Cynthia. Cynthia pendapatnya datang tepat waktu. Kalau Naira tidak boleh terlambat. Kemudian Mila, kalau sakit kasih info atau kabar. Kata-kata positifnya apa? Memberi kabar pada saat sakit. Jadi dibuang kalaunya menjadi diubah menjadi kata-kata yang positif. Sekarang yang pertama tadi apa? Datang tepat waktu sama dengan ini, sama harus menjaga kebersihan, harus tepat waktu, piket. Kemudian dilarang kembali ketika sudah mau masuk tidak boleh keluar lagi. Nah ini masuk juga, berarti ini masuk disiplin. Naira, kalau mau masuk kelas tidak boleh keluar lagi, berarti dia masuk apa? Disiplin waktu. Nah ini kalau mau keluar harus minta izin. Meminta izin saat keluar ruangan atau meminta izin saat keluar kelas. Sopan dalam kelas. Nah, berbicara dengan sopan. Berarti satu, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus yang kedua apa lagi? Sopan dalam kelas saat berbicara kepada guru. Bukan kepada guru saja, sama teman juga harus sopan. Ini punya siapa? Cynthia. Berarti bersikap sopan. Dua, bersikap sopan dan santun. Terus apa lagi? Apa bacanya itu? Kalau mau keluar meminta izin. Oh Mila, ini juga meminta izin saat keluar ruangan. Meminta izin saat keluar kelas. Terus apa lagi? Yang belum kira-kira? Jawab itu. Datang tepat waktu. Tidak boleh berkelahi. Kalau tidak boleh berkelahi berarti apa? Menghormati. Saling sayang dan menghormati. Saling sayang dan menghormati. Saling sayang dan menghormati. Terus apa lagi? Kalau dilarang membuang sampah berarti kita harus apa? Menjaga kebersihan menjaga kebersihan. Ini bukan cuma
ada kelasnya juga kan? Ya, terus apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau sakit kasih info. Apabila tidak hadir memberi kabar saat tidak hadir. Memberi kabar saat tidak hadir. Kemudian yang 7 apa lagi? Dilarang membuli. Oh ya, tidak membuli. Kalau dilarang membuli berarti harus saling berkasih sayang, saling sayang dan menghormati. Tidak membuli masuk di situ. Kemudian apa lagi? Tidak boleh terlambat. Kalau sakit kasih info. Tidak berkelahi berarti harus saling menghormati. Apalagi satu, disiplin. Ya, disiplin. Kalau dilarang mencoret-coret dinding itu menjaga kebersihan atau tidak? Ya, berarti dia masuk di sini. Menjaga kebersihan. Sekarang masing-masing ayo terapkan aku. Jadi masing-masing tanda tangan nanti. Ayo terapkan aku. Sekarang tempat tanda tangan. Silakan masing-masing tanda tangan di sini. Ibu kasih kolom di. Tulis namanya, kemudian tanda tangan. Pakai pulpennya. Oke. Ya, belajar sama habis nak tanda tangannya. Oke, tulis namanya dan tanda tangan di bawahnya. Silakan, Bu. Satu orang dulu mulai dari mulai dari Idul dulu. Tulis namanya baru tanda tangan Idul. Sini boleh di situ. Ya, asal besar sedikit tanda tangannya ya. Tanda tangan dulu baru di bawahnya nama. Besar tanda tangannya. Kecil. Ya, tulis namamu. Ya. Atau pakai spidol tanda tangannya boleh. Ya. Anu dulu, lihat dulu. Di kolomnya Idul, pas besar-besar di tengah sini juga boleh. Pas besar nak.
sekali. Terima kasih Bu Guru.